Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan, sahkah tidak seorang wanita yang masih bermake up mukanya kemudian dia mengambil air wudhu? Ini perlu saya jelaskan bahwa syarat sah dari berwudu, syarat sah untuk mengambil air wudhu ini anggota wudhu, yaitu muka, tangan, kemudian kaki, terus kepala. Ini harus bersih dari benda-benda yang menghalangi air tersebut menyentuh pada permukaan kulit. Terus syarat yang lain yaitu anggota wudhu harus bersih dari benda atau sesuatu yang sekiranya bisa merubah air dari semula air mutlak menjadi air al-mutaghayyir, dari semula air suci mensucikan menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Itu disebutkan di dalam kitab Safinah, bersih dari ma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Jadi harus bersih dari sesuatu yang menghalangi air tersebut menembus pada permukaan kulit. Kemudian disebutkan juga syaratnya alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'a. Bersih dari benda yang bisa merubah air. Contohnya yang menghalangi air bisa menyentuh langsung pada permukaan kulit itu adalah minyak goreng atau oli, terus cat tembok atau cat kayu, itu benda-benda yang menghalangi air bisa menembus pada permukaan kulit, termasuk thinner, thinner. Kalau anggota wudhu kita masih ada benda-benda yang seperti ini, maka wudhu kita tidak sah. Wudhu kita tidak sah. Demikian juga manakala anggota wudhu kita masih ada benda-benda yang bisa merubah sifatnya air, baunya, warnanya, dan rasanya. Satu misal ini, kita habis makan tanpa sendok, artinya kita makan dengan tangan secara langsung. Otomatis tangan kita kok kotor. Ada benda-benda, sisa-sisa makanan yang ada yang melekat pada tangan kita. Terus kita mengambil air wudhu langsung. Kita mengambil air wudhu langsung dengan tangan tentunya, ya, pakai pancuran. Kita kemudian ambil wudhu, niat seraya membasuh muka. Nah, tangan kita itu ada sisa-sisa makanan, ada sisa-sisa makanan, bau-bau makanan.
yang terutama lauk ini, lauk yang berminyak mungkin ya. Kemudian tangan kita untuk meratakan air di permukaan kulit muka ini, ya, di permukaan kulit muka ini. Otomatis air yang tersentuh oleh tangan kita yang masih kotor, oleh sisa makanan, air tersebut menjadi berubah. Yang semula itu air mutlak menjadi berubah air al-mutaghayyir. Jadi ketika menempel begini, ini otomatis baunya berubah. Bau air yang kita ratakan demikian ini akan berubah menjadi bau basuhan tangan saat kita habis makan. Ya, yang demikian ini membuat wudhu kita tidak sah, membuat wudhu kita itu menjadi tidak sah. Sama seperti seorang wanita yang masih bermake up atau make upnya sudah dibersihkan tapi belum benar-benar bersih, masih ada sisa-sisanya. Kemudian berwudu, mengambil air wudu. Loh, apalagi belum dibersihkan sama sekali, langsung mengambil air wudu. Otomatis air yang kita basuhkan ke muka itu tidak menyentuh pada permukaan kulit secara langsung, tidak bisa menembus. Lah kalau sudah kita bersihkan, ya harus kita pastikan sudah benar-benar bersih apa belum. Kalau belum, ini mungkin bisa menembus pada permukaan kulit muka air tersebut, akan tetapi sebelum air itu menyentuh pada permukaan langsung, air tersebut sudah berubah menjadi air al-mutaghayyir karena mengena pada sisa-sisa bedak, sisa-sisa bahan make up itu. Jadi bagi wanita yang hendak berwudu atau mengambil air wudu, ini semestinya, ya, seharusnya dipastikan mukanya ini bersih, benar-benar bersih, disabun, ya. Kalau sebelumnya pakai make up itu, ya. Kalau mau pakai make up, pakai bedak, terus mau ambil air wudhu, ini harus dibersihkan dengan sabun sebersih-bersihnya, sehingga bisa dipastikan tidak ada lagi sisa-sisa bahan bedak itu. Materialnya jadi benar-benar tidak ada, bersih sebersih-bersihnya, baru kemudian ambil air wudhu, sehingga tidak ada penghalang dan sekaligus tidak ada benda-benda yang bisa merubah sifatnya air, baunya, rasanya, dan warnanya. Jadi sekali lagi, syarat sahnya dalam berwudu itu antara lain kita harus menghilangkan dari anggota wudu kita hal-hal yang menghalangi air bisa menyentuh secara langsung pada kulit. Kemudian hal-hal yang dapat merubah sifat-sifat air, itu yang harus kita waspadai, kita harus hati-hati. Apalagi ini juga, ya, para santri ini biasanya pakai minyak wangi itu berlebihan di tangan itu, agar nanti salaman biar bau harum. Memang disunahkan, ya, kita
menggunakan wewangian, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita gunakan di tangan atau di anggota wudhu, apalagi berlebihan, kemudian kita mau ambil air wudhu, kemudian kita mau ambil air wudhu tanpa dibersihkan lebih dahulu, maka sangat dimungkinkan wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena air yang kita basuhkan ke tangan itu sebelum menyentuh permukaan kulit sudah berubah, yang semula air mutlak menjadi air al-mutaghayyir, yang semula air yang suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini semuanya kita harus waspadai, kita harus berhati-hati, karena ini adalah ibadah. Karena ini adalah ibadah yang harus kita jaga kehormatannya. Bagaimanapun kita adalah hamba Allah yang memang diciptakan dengan tujuan untuk menghambakan kepada Allah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat yang syarat sahnya adalah bersuci lebih dahulu, yaitu suci dari hadas kecil dengan cara menghilangkannya dengan cara berwudu. Antara lain bisa juga dengan tayamum. Lah ketika kita gagal toharohnya, menghilangkan hadas kecilnya, maka ibadah yang berikutnya seperti sholat itu akan menjadi gagal. Oleh karena itu mari kita berhati-hati di dalam melaksanakan segala hal ibadah terkait dengan syarat dan rukunnya, termasuk dalam kita mengambil air wudhu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.